Ganti aja namanya BKSN itu. Sudah orang kata-kata BKSN itu sudah. Ini usul saya, itu mau diganti sesuatu apa loh? Dalam memperingati hari ulang tahunnya yang ke-94, Paroki Gersraja mengadakan seminar katekese dengan pembicara Romo Beni. Kegiatan seminar ini diikuti oleh para fungsionaris wilayah, lingkungan, dan Orka. Bapak Ibu, kita berkumpul di sini dalam rangka perayaan HUT paroki kita yang ke-94 dan kita mengadakan kegiatan katekese untuk para pendamping umat. Tadi Romo Beni mungkin belum kenal kita satu persatu, tapi saya secara umum saya akan memperkenalkan bahwa yang ada di sini ini adalah fungsionaris paroki. Yang pertama dari setiap wilayah yang kalau ada umat yang tertarik untuk menjadi Katolik atau berkatekese, persiapan mereka lah yang menolong. Kadang-kadang ada baptis darurat, ada umat di lingkungan yang perlu pendampingan, mengerti tentang ajaran gereja, ya, supaya mereka semakin senang dengan imannya. Mereka ini salah satu fungsionaris dari wilayah. Seperti yang tadi dikatakan oleh Romo Hardo bahwa berkatekese itu tidak sesempit yang kita pikirkan. Artinya tidak hanya melulu pada seksi katekese di paroki, tapi kita bisa melakukan berkatekese di semua jenjang atau semua lini dalam pelayanan kita. Tema yang kita pakai itu mengacu dari Ardas Kuskupan, yaitu gereja yang satu, Kudus Katolik Apostolik. Maka tadi disebutkan ya satu tubuh beragam pelayanan. Maksudnya kita terinspirasi dari program Ardas. Nah, karena itu kita gereja dan di tahun ini Keuskupan mengajak kita tentang mendalami tentang satu Kudus Katolik. Itu ada dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 811. Satu Kudus Katolik dan Apostolik. Ketika kita adalah di kesatuan dengan Yesus sendiri. Dan satu Kudus Katolik dan Apostolik ini tidak bisa dipisahkan. Ketika kita menjadi gereja yang satu, artinya adalah gereja yang kudus, Katolik, dan Apostolik. Ketika kita mengatakan gereja adalah kudus, maka dia adalah juga satu, Katolik, dan Apostolik. Meskipun di tahun ini kita banyak menerima penjelasan-penjelasan untuk satu persatu, tetapi itu tidak pernah dipisahkan satu sama lain. Oleh karena itu gereja selalu kudus, ya. Yang tidak kudus siapanya? Aja ya. Gereja itu kudus, umatnya itu juga kudus, sedang berjalan, berproses menjadi kudus. Gitu. Oleh karena itu Paus Fransiskus mengatakan bahwa gereja itu adalah juga rumah sakit, tempat orang-orang yang sedang berproses menjadi kudus. Jadi orang-orang yang sedang berjuang di dalam hidupnya. Betul tidak? Betul. Nah, oleh karena itu, kalau kita kemudian tahu bahwa gereja itu adalah juga rumah sakit yang kudus itu, maka jangan pernah merasa di dalam gereja itu, aku ke gereja kok ketemu penjahat dan bajingan. Ya memang seperti itu gereja kita. Karena kita sedang berproses menjadi kudus. Yang saya lihat seperti katekese itu bagi saya bentuk obat. Jadi saya tertarik Romo tadi bilang ada katekese untuk parenting tadi ya. Nah, itu menurut saya bagus, tapi saya tidak menemukan bagaimana ini ada di sini. Otomatis saya yakin kalau itu ada di sini pasti banyak impact yang terjadi di mana-mana. Jadi mohon pencerahannya Romo untuk bisa ya tadi obat menjadi orang kudus itu ada. Terima kasih Mas Agung ya. Memang obat orang kudus itu memang diperlukan di dalam gereja. Tapi juga memerlukan orang yang mau menjadi dokternya. Apakah Mas Agung mau untuk menjadi volunteer dan mengembangkannya? Itu penting.
gereja sakit kan kita semua sakit. Kalau kita mau, ayo kita bareng-bareng membangun. Ya, mungkin undang kami siap undang TKR misalnya, kita membantu. Tapi apakah ada yang mau menjadi apa namanya, mengawali itu, jadi pionirnya untuk melakukan itu? Monggo, gitu kan? Nah, karena ini KR ini gereja kita. Nah, kalau gereja kita lemes, mestinya kalau yang punya hati ya, ayolah. Bagaimana? Apakah di KR ada konselingnya untuk perkawinan? Atau di beberapa gereja sudah ada konseling perkawinan ya, lulusan dari AKP, dari IMAPI juga. Itu misalnya gitu. Apakah ada, kalau ada konsultasi hukumnya enggak, gitu kan? One stop system mestinya gereja itu juga. Baik, mari kita lihat sekarang. Kita diutus kemudian. Saya membedakan di sini antara perutusan dan pelayanan. Perutusan adalah yang dari Yesus, pelayanannya adalah ragam. Kita semua diutus sebagai murid Yesus, yaitu pertama di dalam Matius maupun Markus, kita disuruh pergi ke seluruh dunia, menjadikan semua bangsa menjadi murid Yesus. Itu tugas ya, tugas perutusan, bukan main-main. Tidak hanya sekedar bahwa ya mengamini, tetapi ketika kita di akhir perayaan Ekaristi, pergilah, kita semua diutus, termasuk menjadikan semua bangsa menjadi murid Yesus. Itu tugas kita. Oke? Pertama-tama tidak perlu ayo tak seret baptis, enggak begitu. Tetapi tugasnya adalah memperkenalkan Yesus kepada mereka. Memperkenalkan Yesus kepada mereka. Maka kalau memperkenalkan Yesus, orang harus tahu tentang imannya dulu. Gitu kan, gitu. Yang kedua adalah membawa sukacita kepada semua orang. Maka orang Katolik itu suka senyum-senyum gitu ya, nggak boleh sedih gitu ya. Kecewa ya senyum aja gitu ya, nggak gitu. Kabar sukacita, membawa belas kasih, membawa kerahiman Allah gitu ya. Kerahiman Allah itu bukan kasihan ya, seringkali salah ngerti kerahiman. Dan kemudian menjadi garam dan terang dunia. Kecil terangnya pakai ditaruh di atas gantang, yang penting bisa menerangi semuanya. Kita satu saja. Kita tadi harus menyadar bahwa kita satu, kita tidak sendirian, tetapi kita bersama gereja. Dan ketika kita menjadi garam, walaupun sedikit, kita juga bisa mengubah dunia. Mengubah dunia. Maka jangan pernah untuk kehilangan harapan sebagai orang Kristen. Oke. Baik. Nah, pelayanan gereja. Pelayanan gereja kita itu ada di teritorial dan kategorial. Oke. Seringkali orang hanya mengatakan di paroki ini, saya tegaskan ya. Umat Allah melakukan pelayanan dapat dilakukan melalui dua bentuk, teritorial maupun kategorial. Nah, teritorial seperti Anda yang di teritorial, ada yang kategorial, ada yang di kelompok-kelompok itu. Mereka juga melayani dengan cara mereka, dengan spirit yang mereka, gitu kan. Kita harus sadar mereka seperti itu. Tetapi keduanya harus bersama-sama, tidak bisa saling wah kamu di sana, aku di sini gitu. Nah, sebagai pendamping rekat saat ini yang cukup membuat saya terkadang itu di titik bukan malas ya, jenuh ya, titik jenuh itu bagaimana untuk memotivasi diri saya sendiri memberikan sesuatu yang baru untuk adik-adik, di mana rekat itu saya harus memberikan sesuatu yang membuat adik-adik itu juga cukup tertarik untuk datang kembali ke pembinaan. Cobalah ingat sesuatu yang benar-benar menjadikan ibu itu punya spirit. Anak-anak ini masa depan dan masa kini gereja. Kalau mereka nanti tidak mendapatkan sesuatu, bagaimana gereja bertumbuh nanti? Mereka juga melayani. Nanti kalau sudah tua, saya melayani mereka loh. Kalau mereka nggak ngerti gimana, gitu kan? Itulah yang perlu selalu kita ingat, gitu kan? Kalau kita punya roh dan spirit untuk memperjuangkan sesuatu, kita pasti bangkit dari situ. Keterpurukan itu suatu hal yang biasa, gitu. Kebosanan, kejenuhan, kecapean, kelelahan dalam sesuatu wajar, kita manusia. Tapi motivasi dasar apa yang membuat aku tetap ini anak-anak mudaku, ini anak remajaku yang nanti masa depannya membutuhkan. Disitulah kita akan beda. Dan anak muda sekarang, Gen Z, Strawberry Generation ini adalah mereka itu lebih suka untuk dikenal, diperhatikan, diajak ngobrol satu persatu gitu ya.
Baik, para saudara, ibu bapak, teman-teman, dengan melihat gereja semacam itu, semuanya itu kemudian dibangun untuk mencapai suatu gereja yang ideal, gereja yang dalam hati kita benar-benar baik, kita berjuang menjadi kudus. Semuanya itu dibangun dengan yang namanya formatio, pembinaan. Dan pembinaan itu di dalam arti bahasa adalah jiwanya adalah katekese. Oke, jadi formatio itu akhirnya juga tadi mempersiapkan seseorang menjadi atau membangun, gitu ya. Dan itu semuanya nanti diarahkan di luarnya, eksternalnya kemana? Hidup menggereja atau hidup di masyarakat. Jadi katekese semua apa yang kita berikan adalah menyiapkan mereka untuk hidup menggereja dengan baik dan hidup di masyarakat sebagai orang Katolik yang sejati. Nah, karena kita Katolik, maka kita perlu tahu iman Katolik. Jadi katekese, semua orang itu harusnya berkatekese. Jadi yang banyak orang tua harus berkatekese, siapapun harus berkatekese. Karena kita adalah orang Katolik, kita perlu tahu iman Katolik. Kita perlu belajar. Oleh karena itu, kamu perlu tahu imanmu, maka inilah disebut katekese. Katekese merupakan tindakan yang bersifat gerejawi, berarti bukan tindakan individu. Bersifat gerejawi, memancar dari amanat misioner Tuhan, adalah tugas misi dari Tuhan sendiri. Dan dimaksudkan, sebagaimana disebutkan namanya, untuk membuat pewartaan paskanya terus-menerus bergema. Katekese itu dari kata katekein, artinya adalah menggaung-gaungkan. Jadi berkatekese adalah menggaung-gaungkan ajaran Kristus kepada banyak orang, kepada umat juga. Jadi katekese dapat dikatakan juga sebagai pembinaan anak-anak, kaum muda, dan orang-orang dewasa dalam iman, yang khususnya menyangkut penyampaian ajaran Kristen, yang pada umumnya diberikan secara organis dan sistematis. Ada dua kata, organis dan sistematis, bukan asal-asalan. Organis dan sistematis itu ada programnya, ada rencananya, apa yang mau diberikan sih sebenarnya, bukan hanya copot sana, copot sini, walaupun itu dilaksanakan di kafe, kan ya. Saya cuma bertanya pada Romo Beni, bagaimana caranya menghidupkan lingkungan lagi, terutama yang muda-muda itu alasannya selalu bekerja, suami istri, terus pulangnya malam, jadi nggak bisa datang ke undangan doa di lingkungan. Terima kasih. Berkatekese di lingkungan memang tantangan ya, bahwa sekarang semua orang bekerja, gitu ya, suami istri bekerja dan sebagainya. Kita perlu cari cara-cara baru. Ya. Saya nggak tahu. Yang kadang-kadang saya sedihkan memang ada gini, saya melihat bahwa ada gerakan besar kelompok-kelompok kategorial, tapi di teritori kosong, gitu kan. Itu juga ada fenomena itu, tapi tidak semua saya kira, saya yakin. Semua, saya ngomong ya. Ya, apa yang terjadi? Mungkin mereka melihat di lingkungan itu kegiatannya itu klasikal selama ini. Yaitu nanti Bible, BKSN itu cuma itu, lalu orang takut membaca gitu ya. Nah, kalau saya mengusulkan ini ya, saya mau mengusulkan ke keuskupan ini, ganti aja namanya BKSN itu. Sudah orang kata-kata BKSN itu sudah, ini usul saya ya, itu mau diganti sesuatu apa loh, Cangkruk Sabda atau apa gitu loh, supaya lebih indah, keren. Ya, kita hari ini kita lingkungan sudah bersama bulan Ramadan kan bisa diganti. Dalam rangka bulan kita suci kita lakukan Cangkruk Sabda. Kan nggak bisa kan? Berarti ada sisi yang lain yang diberikan lebih santai, lebih itu kan penting. Nah, tugas pemandu adalah menguasai dulu materinya supaya bisa membuat seperti itu. Kalau kita nggak menguasai materi kita nggak bisa. Kita cuma membaca hari ini baca aja nggak bisa. Kita harus menguasai betul supaya kita bisa membawa sesuatu yang lebih menarik. Oke, katekese yang penting itu bukan metode, ya. Katekese bukan metode. Orang kebingungan metodenya ini, metode itu hanyalah alat, tools. Yang paling penting adalah hatinya kita itu bagaimana mau berkatekese, itu jawabannya. Dan bagaimana kita menjelaskan tentang iman itu dengan sungguh-sungguh. Kita beri aplaus untuk Romo. Terima kasih Romo atas pencerahannya bagi kami.
Bersama saya Nindi dan seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.